pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan sedang mendengarkan radio.世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる。Sebelum menemui Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Memangnya ada apa? Dari yang saya dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom ke Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bung. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah saya titipkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah kita lebih baik kemerdekaan tanpa PPKI? Apa, Bos? Begitu, Bu. PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, bukankah sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang? Sebaiknya kita akan segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia sebagai dalam masa Kokom Power. Kokom Power? Apa itu, Bu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah melawan sekutu itu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagus juga ini. Apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Bagaimana kalau kita ke rumah Bung Karno sekarang? Saya setuju. Kapan ke itu, Bung? Ayo, sekarang. Baik, mari kita ke sana. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Bung, ada berita penting yang ingin kami sampaikan kepada Bung Karno untuk hari ini. Berita penting apakah untuk hari ini? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan kali ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Itu bukan hak saya, itu adalah hak PPKI. Adakah caranya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai itu? Tapi, Bung, Maaf Syahrir, kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 14.30 WIB, Soekarno, Hatta, Subarjo menemui Maeda untuk meminta informasi. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah, dan hari ini
kami telah menemui beberapa penguasa militer dan tidak satu pun memberikan informasi. Jadi, saya datang ke sini untuk menanyakan kepada Anda hal ini bahwa benar atau tidak. Pihak kami belum mendapatkan informasi penting dari Tokyo. Jadi untuk sementara, isu itu tidak benar. Tapi kami juga belum bisa memberikan konfirmasi. 15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kita adakan. Betul Bung, kita harus merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan juga raga kami. Betul. Jika kita tidak bertindak cepat, maka akan ada pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, potong leherku, seret aku ke pojok dan gantung aku esok hari. Sudah. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Wikana, kenapa tidak kau saja yang melakukan proklamasi kemerdekaan? Kenapa Soekarno yang melakukan proklamasi kemerdekaan? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang curigai sebagai pro Belanda. Selayaknya seperti orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan Indonesia jika kita bisa kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah mereka tanpa mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini secepat mungkin. Ayo Bung, cepat laksanakan. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tidak usah ribut kalian semua. Ini sudah malam. Saya mengerti permintaan saudara-saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkannya. Izinkanlah saya untuk berdiskusi terlebih dahulu oleh para golongan tua, karena saya takut akan banyaknya korban jiwa. Ah, sudahlah. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Bagaimana ini Bung? Para pemuda menginginkan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Bung. Kita jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Benar Bung, menurut saya hal yang terpenting untuk sekarang adalah menghadapi sekutu, serta permasalahan kemerdekaan yang akan dibahas di sidang PPKI tanggal 18 Agustus Bung. Lagi pula, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkan masa depan. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang kita akan lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Hah? Penculikan? Iya, kita bawa mereka ke satu tempat dan kita bujuk mereka. Menarik juga. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, lalu kita akan membawa mereka kemana? Saya akan menghubungi Bono berkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Ya, maukan kau memberikan keamanan kepada kami dan mendirikan tempat Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Jauh Sisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah di Jauh Sisong. Oke, jadi kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Apakah kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Jam 4 dini hari. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4.00,
Rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda harus ikut kami. Ada apa ini? Akan dibawa kemana kah aku ini? Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi kesepakatan kami. Apa kau sudah gila? Lihat sana Pulau Jawa. Masih sangat banyak tentara Jepang di sana. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Jadi Anda harus ikut Rengas Dengklok. Iya, Bung. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung. Waktumu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini ramai-ramai? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat, Bung. Kami akan bawa Anda untuk Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian jika aku masih memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Guntur sangat ketakutan. Nimas, mereka semua ingin membawa aku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan anak kami? Benar, bagaimana dengan istriku dan anakku? Bagaimana jika kalian semua membawa kami? Baik, Bung. Kami akan bawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasi kemerdekaan, Bung. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Benar, Bung. Apakah Ibu Fatma dan Guntur dibawa ke sini juga, Bung? Benar, mereka sudah ada di dalam. Sukarni, ada apa ini sebenarnya? Jepang sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau terlalu terpengaruh dengan berita tersebut, Sukarni? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi tidak sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin agar kemerdekaan Indonesia atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah Jepang. Karena betul, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita akan mudah untuk dijajah kembali, Bung. Sekitar pukul 08.00. Wikana, apa kau tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakanlah pada saya di mana mereka berada dan saya akan menjamin keselamatan mereka. Maaf, Bung. Tapi saya tidak tahu di mana mereka berada. Sesaat setelahnya, melalui Subarjo, berita hilangnya dua tokoh penting ini sampai kepada Laksamana Maeda. Ia kemudian memerintahkan Nishijima untuk membantu Wikana bahwa ia mendukung penuh atas kemerdekaan Indonesia dan dapat menjamin keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Wikana pun setuju akan hal itu. Kemudian sekitar pukul 14.00 di Rengas Dengklok. Tidak terjadi apa-apa, Bung, di Jakarta. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka usaha kalian para pemuda akan gagal. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung Karno untuk melakukannya. Kalau Bung tidak melakukan hal ini, Lalu apa? Hal yang terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan hal tersebut pada tanggal 17. Kenapa tanggal 17 Agustus, Bung?
Saya adalah seseorang yang percaya dengan mistis, dan itu adalah hal yang baik. Angka 17 merupakan angka yang suci, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan sehari semalam umat muslim sholat sebanyak 17 rakaat. Subarjo beserta Sudiro dan Yusufunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno-Hatta menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Rupanya Ahmad Subarjo menginformasikan atas hilangnya dua tokoh penting ini pada Laksamana Maeda yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Maeda menginformasikan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Ada apa Soleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo juga. Beliau memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa kau ingin menemui mereka? Aku ingin menjemput mereka. Izinkanlah aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Saya membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, Bung. Jadi, berita tersebut benar apa adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya masih belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Ya, benar itu, Bung. Baiklah, saya akan turuti permintaan kalian semua. Setelah itu, Subarjo menjemput Soekarno, Hatta beserta Fatmawati dan membawa mereka ke Jakarta. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antar Subarjo dengan Sudanco Subeno. Apakah proklamasi bisa dilaksanakan tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah pukul 8. Kami masih harus kembali ke Jakarta untuk menemui para anggota Badan Kemerdekaan untuk rapat kita. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kami khawatir kami tidak dapat menyelesaikannya malam ini. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan usahakan semaksimal mungkin agar esok selesai jam 6 pagi. Tapi saya usahakan sebelum tengah hari semuanya sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, maka esok tanggal 17 Agustus sebelum tengah hari tidak terjadi apa-apa, maka saya lah jaminannya. Tembak matilah saya. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 22.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu. Setelah itu, golongan tua pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Malam itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Disimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka berlakulah ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo, dan kalian tidak dibolehkan mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Saya senang mendengar hal tersebut. Karena hal itu, Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Ada sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Silakan mengenalkan semua fasilitas yang ada. Baik, terima kasih. (17 Agustus 1945 pukul 02.00) Pembuatan naskah dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting, yakni Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah di ruang makan dengan saling bertukar pikiran, sementara yang lain menunggu pembentukan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Bagaimana jika diawali oleh kau, Bu? Sebab tata bahasa pula yang lebih bagus daripada kami berdua.
Baik, jika begitu saya akan memulai mendikte naskah proklamasi ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, naskah proklamasi sudah selesai. Apakah saudara setuju? Setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya menemui semua hadirin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah tersebut, Bung? Begini Bung, kita bagi saja. Semua hadirin dijadikan beberapa kelompok lalu diwakilkan. Atau bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang hadir? Saya rasa jangan, Bung. Hadirin yang hadir terlalu banyak untuk menandatangani naskah tersebut. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta sajalah yang menandatangani naskah tersebut? Iya, benar. Saya setuju dengan pendapatnya Bung Karno. Setuju. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik yang didampingi oleh BM Diah. Beberapa kata direvisinya, mengubah kata tempo menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Naskah asli tulisan Soekarno dibuang oleh Sayuti Melik. Kemudian BM Diah mengambil dan menyimpannya. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan memproses kemerdekaan, Bung? Bagaimana jika besok, tanggal 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat lebih baik, Bung. Tapi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 esok hari, Bung? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkan bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Awalnya, pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, karena keadaan kurang kondusif, maka dialihkan ke halaman rumah Soekarno. Ditakutkan akan IKADA yang belum kondusif, bagaimana jika kita menggunakan halaman depan rumah Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Setuju. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini naskahnya, Bung. Nah, silakan untuk ditandatangani. Baiklah, terima kasih Sayuti. Tempat lahir kita.
Dia. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Setelah pukul 04.00 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan disaksikan oleh semua hadirin yang hadir dan sudah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani hingga sampai saat ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan kelancaran pada bangsa kita. Oh iya Pak, apa Bapak sudah mempersiapkan untuk hari proklamasi esok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera, Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu hanya memiliki kain warna merah dan warna putih, apa tidak apa-apa? Tentu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak. Ibu punya ide bagaimana jika benderanya kita namakan sangsaka merah putih? Ya, bendera pusaka, sangsaka dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menulis pidato esok hari. Baiklah Dimas. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi sesaat sebelum upacara dimulai. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap maju menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdirinya dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan
perpindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Putra bangsa yang mengembang citra, hidup dalam kesatuan Indonesia. Ada semuanya. Aduh, lupa mulu coba. Kalau Bung tidak melakukan malam ini, lalu apa? Hal yang terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saat Jadi ya yang gini, usai. yang di sini. Saya sudah merencanakan hal Ada jualan lagi? Hah? Penculikan? Iya. Berarti kalau kayak gitu ada apa ini Kang Mas? Kenapa ramai-ramai? Nih Mas. Sudah. Jangan benar. Ampun, biasa.